bakar itu su'ul khotimah. Kenapa? Salah satu di antara tanda syahid itu adalah mati fil hariq, mati kebakaran. Jadi mati terbakar. Jadi terkadang Allah tampakkan, terkadang tidak Allah tampakkan. Makanya Rasulullah SAW, peristiwa yang terjadi pada hadis ini itu sesekali Allah tampakkan, nggak selamanya. Jadi nggak selamanya. Makanya Rasulullah SAW cerita ini itu jarang, sekali dua kali. Setahu saya cuma 2 kali kejadian. Dan Rasulullah SAW menguburkan manusia, para sahabat di Baqi itu sering kali. Tapi beliau tidak pernah cerita pada waktu peristiwa di Baqi. Tapi sesekali pernah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para hadirin berikutnya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang 2 dosa yang dipandang remeh oleh sebagian kalangan, padahal itu dosa besar. 2 dosa yang dipandang remeh oleh sebagian kalangan, ternyata itu dosa besar. Yang pertama, kalau buang hajat nggak sampai suci kembali. Kenapa kok itu dosa besar? Bukan masalah nggak sucinya, tapi kalau nggak suci, efeknya itu sholatnya nggak sah. Nek sholatnya nggak sah, itu berarti koyok boten sholat. Lah nek orang itu nggak sholat, maka dosanya sangat besar. Ini dengan gambaran para jamaah Allah Taala di zaman Rasulullah SAW itu orang itu pakaiannya cuma satu. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu pada sekalian, rata-rata bukan orang kaya, bukan orang miskin gitu ya. Rata-rata orang masyarakatnya, rata-rata orang zaman sekarang itu kan sampai suki tuh mas. Dia akan disuki juga belum, jadi di kiri. Dia orang gelem. Rata-rata orang itu kan di tengah-tengah. Nah, kalangan ekonomi tengah di zaman Rasulullah SAW itu nek lanang bajune sak setel tok kanggo yang lain. Nek wedok bajune 2 setel. Sak setel itu ya bawah sama atas. Jadi izar dan rida. Nek perempuan bajune 2 setel. Kenapa? 1 dipakai masa suci, 1 dipakai masa haid. Itu di zaman dulu. Makanya di zaman Rasulullah SAW itu nek wanita haid itu langsung dikenali orang. Kenapa? Dua kostum, dua seragam. Zaman itu kan belum ada pembalut, belum ada ini, belum ada itu. Zaman saya itu ya uang dua baju sak setel itu ya kono, sak miskin di uang terang. Apa bener itu? Ibu-ibu itu kan katanya ini dua baju rong setel itu raw, ono itu rong lemari. Gak mungkin 2 lemari gitu. Para jamaah yang Allah SWT, zaman itu wong ning sawang dipakai itu, mau ke pasar yo pakai itu, turu yo pakai itu, sholat yo pakai itu, sholat yo pakai itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat. Ada sholat itu ngambil baju, dan ternyata bajunya itu ada bekas air mani yang sudah kering. Gitu. Berarti kan dipakai tidur, dipakai kumpul suami istri. Waktu subuh mau dipakai sholat. Aisyah itu melihat bahwasanya di pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada bekas itu, sama Aisyah itu dikering. Jadi kain ngoten nih, dia tahu ceritanya ini. Jadi sing kering itu diginikan, mungkin jenis menurut saya, dikerik, bola dikit kan, dan keringnya itu hancur. Yang demikian itu lalu dipakai oleh Rasulullah SAW untuk sholat. Jangan dikatakan kemproh itu zaman sekarang karena jenengan baju di rolas. Begitu langsung ditumpuk masuk mesin cuci. Zaman dahulu mau ganti pakai baju apa? Mau ganti pakai baju apa? Ya baju itu
dihilangkan yang berat-berat loganya, asalkan suci loh, asalkan suci lalu dipakai untuk sholat. Di alam yang semacam itu, di kondisi yang semacam itu, ning sawah dia pakai baju itu, ning ladang dia pakai baju itu, sholat dia pakai baju itu, ning pasar dia pakai baju itu. Lah kalau pipis pas ke sawah pipis, pas ning pasar pipis, menggunakan baju itu, padahal itu ini mau dipakai untuk sholat, lalu gak cermat sekali dalam proses yang dibuang hajatnya, maka rentetannya adalah sholatnya bisa jadi gak sah. Karena salah satu di antara syarat sahnya sholat itu at-taharah minan najasah, suci dari benda najis. Terkadang ada benda najis lalu dipakai untuk sholat, konsekuensinya sholatnya gak sah. Ini sholatnya gak sah, ya berarti koyok gak sholat, dan itu dosa. Dan itu dosa yang sangat besar. Kalau gitu Ustaz, kalau di zaman sekarang, pertama bersih diri tatkala BAB itu syariat, sesuatu yang harus dijalankan. Tapi efeknya tidak seberat hadis ini. Kenapa? Kalau pas sholat ganti baju, kalau pas sholat ganti baju, jadi tetap punya efek dosa karena melanggar syariat. Tidak jadi bersih dalam cawi tetap melanggar syariat, tapi efeknya tidak seberat hadis ini karena itu tidak dipakai untuk sholat. Jadi tidak dipakai jadi untuk sholat. Dan rata-rata umum pada zaman sekarang itu pakaian sholat sama pakaian kerja itu beda. Tapi kalau pas safar, pas di kantor, pas kemana, pakaian sholat ya pakaian kerja. Nah tengah-tengah di kantor itu boleh pipis, maka hati-hati pada sahabat sekalian dengan kencingnya. Nah, ini kalau